Halo para pecinta film yang budiman. Bagaimana kabar kalian saat ini? Kali ini, Ngalor Cinema akan mencoba menceritakan alur cerita film yang berjudul Batman The Dark Knight. Film ini merupakan kelanjutan dari video Ngalor sebelumnya. Tanpa spoiler lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi intro dulu guys. Gaskeun. Film dimulai ketika ada sekelompok orang bertopeng badut yang berusaha untuk merampok bank. Mereka masuk melalui pintu depan dan sebagian lagi masuk melalui atap. Tapi anehnya, begitu salah satu badut menyelesaikan tugasnya, badut yang lain langsung menembaknya. Begitupun selanjutnya, hingga tersisa 2 badut terakhir, di mana yang satu tewas juga karena tertabrak bis sekolah. Begitupun supir yang membawa bis ditembak juga hingga menyisakan 1 badut. Dan ternyata 1 badut yang tersisa adalah si Joker sendiri. Uang hasil rampokan dibawa menggunakan bis sekolah. Joker pun pergi meninggalkan bank dengan santuinya. Selanjutnya Batman memburu para penjahat, tapi ternyata itu para Batman palsu yang mau ikut membasmi penjahat. Tak lama, Batman asli muncul dengan mobil canggihnya. Ia langsung menghajar penjahat dan mengikatnya. Para Batman palsu pun ikut diikat dan disuruh berhenti menirunya karena malah akan membahayakan jiwa mereka dan malah bikin membuat repot saja. Setelah itu, di tempat rahasia Bruce alias Batman, Alfred asisten setianya memberi nasihat supaya lebih berhati-hati dan mengupgrade jubah Batman-nya agar lebih kuat dan tahan senjata. Lalu scene berubah ke tempat pria bernama Harvey Dent, seorang jasa wilayah paling berani dalam menangkap penjahat, ditemani Rachel, sang kekasih yang juga seorang jaksa. Mereka bekerja sama dalam menangkap dan menuntut hukuman berat untuk para penjahat. Dan sekarang mereka sedang berusaha memenjarakan seorang pemimpin mafia bernama Maroni. Di luar dugaan, saksi yang dihadirkan malah membelot dan menodongkan senjata. Namun dengan sigapnya, Harvey mengambil senjata dan langsung menghajarnya. Dalam melakukan tugasnya, Harvey juga dibantu oleh kepala polisi yang bernama Jim Gordon, yang merupakan salah satu polisi bersih dan anti korupsi. Di tempat lain, para pemimpin mafia sedang mengadakan rapat. Mereka resah dengan adanya Batman yang selalu mengganggu bisnis mereka. Ternyata, bank yang dirampok di awal tadi sebagian adalah uang mereka. Oh iya, dalam mengatur keuangan, mereka dibantu oleh seorang ahli akuntan bernama Lau. Lau yang sigap segera mengamankan uang mereka dan menaruhnya di suatu tempat yang aman. Lau sendiri sekarang sedang berada di suatu tempat yang aman di Hong Kong, dan karena ia sadar akan menjadi incaran para polisi. Di tengah rapat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Joker sendiri secara tiba-tiba. Ternyata Joker menawarkan kerjasama dengan para mafia. Ia berdalih akan menangkap Batman apabila dibayar dengan imbalan yang pas, yaitu setengah kekayaan dari para mafia. Para mafia itu pun tertawa mendengar tawaran Joker yang dianggap sebuah lelucon. Namun tertawa mereka terhenti ketika Joker memberitahu kalau dialah yang telah merampok uang mereka di bank. Mendengar itu, para mafia langsung marah, terutama yang bernama Gambul, yang dari awal tadi sudah sangat gemas dan kesal dengan Joker. Namun ketika mereka akan menghajar Joker, mereka mendadak berhenti. Ternyata Joker sudah menyiapkan bom di tubuhnya dan mengancam akan meledakkannya jika mereka mendekat. Sebelum keluar,
Joker meninggalkan kartu namanya dan menyuruh para mafia menghubunginya jika mereka berubah pikiran dan menginginkan jasanya. Batman, Harvey, dan Gordon berencana menangkap Lau yang berada di Hong Kong. Namun penangkapan Lau bukanlah hal yang mudah karena Lau berada dalam gedung yang sangat ketat keamanannya. Dibantu Mr. Fogg yang merupakan orang kepercayaan sekaligus yang membuat persenjataan dan perlengkapan Batman, mereka pun menyusun rencana penangkapan Lau. Rencana pun dijalankan. Mr. Fogg yang sudah menaruh handphone di tempat security yang ternyata memang sudah menjadi bagian dari rencana. Handphone itu ternyata berfungsi untuk mengacaukan sistem keamanan gedung dan memadamkan aliran listrik sehingga gedung pun menjadi gelap. Tak lama Batman pun datang dan langsung menuju ruangan di mana Lau berada. Setelah itu menyeret dan menariknya dengan pesawat pribadinya. Lau pun diserahkan ke kepolisian Gotham. Lalu ia dipaksa mengaku dan bersaksi agar para mafia bisa ditangkap. Walau awalnya dia menolak, namun karena diancam akan dibawa ke penjara daerah yang terkenal kejam dan sadis, akhirnya Lau mau bersaksi. Singkat cerita, karena kesaksian Lau, para mafia pun ditangkap. Nah, mulai dari sinilah akhirnya para mafia memutuskan untuk menghubungi Joker karena mereka sudah frustasi dengan Batman. Teror pun dimulai. Joker pun menggantung Batman palsu sebagai pancingan agar Batman asli muncul. Joker pun mengancam Batman agar membuka identitasnya. Jika tidak, ia akan terus membunuh para Batman palsu yang berkeliaran dan menghabisi para petugas hukum. Dengan cerdiknya, ia menandai sasaran berikutnya dalam sebuah kartu remi. Dengan menandai DNA di kartu seolah ia memberitahu siapa saja sasaran berikutnya. Mereka yang menjadi sasaran adalah Hakim Surilo, Harvey Dent, dan Komisaris Luke. Naasnya, tak berselang lama, Hakim sudah tewas, begitu juga dengan Komisaris Luke yang ditaruh racun dalam gelas yang diminumnya. Beruntungnya, Harvey yang saat itu sedang menemani Rachel ke pesta. Ia lalu ditolong Bruce yang mengetahui rencana Joker yang akan menghabisinya. Namun sekarang, malah Rachel yang dalam bahaya. Karena ia dilempar Joker keluar dari jendela gedung. Beruntungnya, Batman berhasil menyelamatkannya. Sasaran Joker selanjutnya adalah wali kota Gotham. Saat dilangsungkan upacara penghormatan, ternyata Joker dan anak buahnya sudah menyusup ke regu tembak. Saat mereka akan menembak wali kota, Gordon melompat untuk menolongnya. Sayangnya, ia malah tertembak dan akhirnya tewas. Harvey yang juga khawatir akan keselamatan Rachel menyuruh bersembunyi karena Rachel akan menjadi sasaran berikutnya. Batman yang sangat marah mendatangi Maroni dan menghajarnya. Ia menanyakan di mana tempat persembunyian Joker. Maroni yang juga tidak tahu hanya menyarankan jika Batman ingin didatangi Joker, maka ia harus membuka identitas aslinya. Keesokan harinya, ketika Harvey melakukan konferensi pers, Bruce hadir karena Bruce berencana membuka identitas aslinya sebagai Batman agar Joker mendatanginya. Namun di luar dugaan, malah Harvey yang mengaku kalau dialah Batman. Joker pun terpancing dengan membawa pasukannya. Dia akan menculik Harvey yang akan dibawa ke markas polisi. Lalu mobil yang membawa Harvey pun diserang. Batman berusaha menyelamatkan Harvey hingga mobilnya hancur terkena tembakan RPG Joker. Untungnya ada motor cadangan yang gak kalah keren. Ia berhasil membuat truk yang membawa Joker terbalik. Batman yang sangat marah berniat menabrak Joker dengan motornya. Namun ketika jarak sudah dekat,
Ketika Joker akan membuka topeng Batman, tiba-tiba seorang polisi muncul dan mendedongkan senapan, dan dia adalah kepala polisi Jim Gordon. Ternyata sebelumnya ia pura-pura mati. Joker pun berhasil ditangkap dan dibawa ke markas polisi. Atas keberhasilannya menangkap Joker, Gordon akhirnya diangkat menjadi komisaris polisi. Anehnya, Joker juga memberi selamat dengan bertepuk tangan. Tak berselang lama, ada telepon yang memberitahu kepolisian bahwa mereka adalah anak buahnya Joker yang telah berhasil menculik Rachel sekaligus Harvey. Disinilah terlihat kecerdasan dan kelicikan seorang Joker. Ternyata ia sengaja ditangkap untuk mengelabuhi para polisi dan Batman. Jadi kayak gini. Setelah penangkapan Joker, ternyata kaki tangan Joker yang satunya adalah polisi, anak buah kepercayaan Gordon, yaitu Ramirez. Ramirez menculik dan membawa Rachel ke suatu tempat untuk disekap, begitupun Harvey dan juga diculik. Namun, disekap di tempat yang berbeda dengan Rachel. Batman yang kembali marah menghajar Joker dan memaksanya memberitahu di mana ia menyekap Harvey dan Rachel. Joker pun memang akan memberitahu di mana ia menyekap mereka, karena itu salah satu bagian dari rencananya. Namun, ia membuat Batman dan polisi terpaksa harus menentukan siapa yang mereka selamatkan duluan. Batman pun akhirnya memilih untuk segera menolong Harvey dan menyuruh polisi segera menuju ke tempat di mana Rachel disekap. Joker yang masih dalam markas polisi berhasil memperdaya petugas yang menjaganya. Ia kemudian menyandera polisi dan meminta diberikan sebuah handphone. Ternyata di dalam perut tahanan baru yang tadi datang sudah ditanam sebuah bom. Begitu Joker menelpon, bom meledak di tempat lain. Batman dan polisi sampai ke tempat Harvey dan Rachel. Ketika polisi sampai ke tempat Rachel disekap, bom keburu meledak. Rachel pun tewas. Untungnya Batman berhasil menyelamatkan Harvey. Namun malangnya muka Harvey terkena minyak lalu tersambar api akibat ledakan bom. Walau selamat, akan tetapi muka Harvey rusak setengahnya. Joker yang berhasil lolos seolah-olah merayakan kemenangannya. Sementara Harvey yang sudah di rumah sakit menolak untuk dioperasi wajahnya karena Rachel tewas. Harvey merasa bersalah dan menganggap Batman dan polisi lainnya bersalah karena tidak memprioritaskan untuk menolong Rachel. Mulai disinilah Harvey ingin membalas dendam dan menghabisi orang-orang yang terlibat atas kematian Rachel. Ia tak peduli jika mafia-mafia akan bebas akibat ulahnya. Di tempat lain, Reese yang merupakan karyawan Bruce mengetahui identitas asli Batman. Ia berencana membongkar siapa Batman sebenarnya lewat sebuah stasiun TV. Ia berpikir jika Batman diketahui identitasnya, maka Joker akan bisa menangkapnya dan menghentikan terornya ke warga. Joker justru menelpon stasiun dan mengancam jika dalam 60 menit tidak ada yang bisa membunuh Reese, maka Joker akan meledakkan satu rumah sakit. Karena ancaman tadi, penduduk kota Gotham panik karena tidak ingin rumah sakit diledakkan. Banyak yang ingin membunuh Reese. Polisi pun memerintahkan untuk mengosongkan setiap rumah sakit yang ada di Gotham. Ternyata ini merupakan salah satu rencana Joker agar bisa mengunjungi Harvey yang sedang dirawat di rumah sakit. Joker pun berhasil memasuki ruangan di mana Harvey dirawat dengan menyamar sebagai suster dan ia melumpuhkan petugas yang menjaganya. Joker yang mendatangi Harvey ternyata bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk mencuci pikirannya agar sisi jahat yang ada di dalam diri Harvey muncul.
Harvey pun terpengaruh manipulasi Joker hingga ia bertekad untuk menghabisi para mafia dan para polisi penjahat di kota itu dengan caranya sendiri. Tak lama, Joker pun keluar dari rumah sakit dengan gaya khas psikopatnya. Sambil membawa detonator, ia menghancurkan rumah sakit tersebut. Teror tak berhenti di situ saja. Joker mengancam akan meledakkan terowongan dan jembatan yang ada di kota Gotham. Penduduk pun panik dan berusaha keluar dari kota Gotham. Toothless alias Harvey Dent mulai menebar teror satu persatu, mulai memburu orang yang terlibat dalam penculikan dan kematian Rachel. Maroni, sang mafia, meskipun tak terlibat langsung, juga menjadi sasaran. Hingga Ramirez, anak buah Gordon yang ternyata terpaksa melakukan yang diperintahkan Joker agar ibunya yang berada di rumah sakit bisa tetap hidup. Warga ingin keluar dari kota dengan bantuan polisi diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekacauan. Di sini disediakan 2 kapal besar untuk menampung mereka dan meninggalkan kota, di mana satu kapal berisi warga dan di satu kapal lagi berisi para narapidana. Ternyata di dalam masing-masing kapal sudah ditaruh bom beserta pemicunya. Mereka juga diancam jika tidak menekan tombol sebelum jam 12, maka Joker sendiri yang akan meledakkan mereka. Awalnya mereka masing-masing berebut supaya kapal yang lain diledakkan. Mereka panik karena takut kapal yang mereka naiki akan diledakkan oleh penghuni kapal yang satu lagi. Hingga para warga melakukan voting untuk memutuskan agar meledakkan kapal yang berisi narapidana. Namun setelah diputuskan untuk meledakkan kapal para napi, tidak ada yang berani menekan tombol. Akhirnya kapal yang berisi para kriminal pun tidak jadi diledakkan. Di sisi lain, kapal yang berisi para napi pun tak kalah panik hingga akhirnya ada salah satu tahanan yang bertubuh besar dan menyeramkan merebut pemicu dari tangan polisi. Dikira akan menekan tombol untuk diledakkan, ternyata ia malah membuang pemicu itu ke laut. Kedua kapal pun tidak ada yang diledakkan. Jadi, meskipun mereka narapidana, tidak ada yang tega meledakkan kapal yang berisi sebanyak itu. Di tempat lain, Gordon yang sedang berusaha menangkap Joker dan anak buahnya ditelepon istrinya dan diberitahu mereka telah diculik. Dan ternyata Toothless lah yang telah menculiknya. Dengan dibantu Ramirez yang telah diancam juga oleh Toothless yang menyalahkan Gordon karena terlambat menyelamatkan Rachel sehingga tewas. Dan ia ingin Gordon merasakan apa yang ia rasakan. SWAT yang dipimpin Gordon telah siap menembak badut yang dikira anak buah Joker. Untungnya Batman mengetahui bahwa badut yang dikira para penjahat ternyata adalah para tawanan yang diikat dan disumpal mulutnya, dipakaikan topeng agar menyerupai anak buah Joker. Sedangkan para dokter dan perawat ialah anak buah Joker yang sesungguhnya. Pada akhirnya, polisi mengetahui kalau penjahat yang sebenarnya bukan badut. Mereka berhasil menyelamatkan Sandra dan menangkap anak buah Joker. Di lain, Batman yang menemukan Joker berkat bantuan Mr. Fogg akhirnya bertarung dan dibantu 2 anjing ganas. Joker berhasil membuat Batman terpojok dan terdesak. Inilah Joker mengajak Batman menyaksikan kapal yang dikiranya akan meledak dan dianggap sebagai pesta kembang api. Namun, hingga waktu yang telah direncanakan tiba, kedua kapal belum meledak. Karena masing-masing kapal tidak ada yang menekan tombol, Joker merasa kesal dan akan menekan tombol pemicunya sendiri. Namun Batman berhasil menggagalkannya dan berhasil mengalahkan Joker, lalu menggantung Joker dengan posisi terbalik. Namun Joker berkata pada Batman kalau ia masih punya kartu as lagi.
yaitu Harvey Dent yang kini berubah menjadi jahat. Batman pun segera meninggalkan Joker untuk segera mengejar Harvey yang akan membunuh Gordon dan keluarganya. Batman pun datang ke tempat di mana Two-Face menyekap keluarga Gordon. Walau sempat tertembak, Batman akhirnya berhasil menyelamatkan anak Gordon dan Harvey pun tewas terjatuh dari lantai atas gedung. Karena tak ingin nama Harvey tercemar dan akan menyebabkan para penjahat bebas, akhirnya Batman pun berkorban. Ia menyuruh Gordon untuk mengatakan bahwa semua orang yang telah dibunuh Harvey dan kematian Harvey adalah perbuatannya, sehingga Harvey tetap menjadi simbol kebenaran. Di kota Gotham, walau awalnya Gordon tidak menyetujui, namun akhirnya ia hanya bisa pasrah dan menyimpan semua rahasia itu. Kini penduduk Gotham hanya tahu berita bahwa Harvey Dent adalah pahlawan yang menolong mereka. Sedangkan Batman menjadi seorang pemburu penjahat yang kini diburu layaknya seorang penjahat. Hanya Gordon dan keluarganya yang tahu siapa kesatria sebenarnya. Bukan Harvey yang kini dikira kesatria putih, melainkan kesatria hitam alias Batman.